Kalau terkait dengan masalah kekhususian yang Allah berikan kepada Abuya itu, saya kira Masya Allah luar biasa, Gus. Artinya memang Abuya ini termasuk salah satu, selain memang beliau adalah ulama, tapi di sisi lain Allah bekalkan juga kekhususian yang sangat istimewa. Kalau saya bisa katakan ini adalah karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Baik, kali ini kita lanjut lagi seperti biasa, yaitu di sini saya ibaratnya mendatangkan salah satu narasumber. Beliau ini ya alumni, ya santri, sekaligus khodam daripada guru kita Syekhuna Jaddun Nagah Jamal Muzakisah. Beliau adalah Laura Imam Samsul Arifin. Beliau ini asalnya dari Madura, Lenteng, Bandar Resep Timur. Bandar Resep Timur. Bandar Resep Timur, Lenteng, di daerah Semenep itu. Tentu bagi panjenengan semua, terutama yang alumni di bawah tahun 2010, sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ini salah satu santri di antara santri kepercayaannya guru kita semua, Gajah Muzakisah. Baik, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah. Sehat ini? Sehat, alhamdulillah. Beginilah, kami akan bertanya-tanya. Awal mula Ra Imam ini mengenal sosok guru kita Gajah Muzakisah itu, kejadian dan tempatnya itu bagaimana dan di mana awal mulanya? Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Gus Haji Nuruddin Ali Syabana. Awal mula saya kenal dengan Abuya karena melalui wasilah dari orang tua saya yang bernama Kiai Haji Samsul Arifin. Pada tahun insya Allah kalau tidak keliru itu di bawah 2000, tahun 2000. Mulai 94. Kalau Abah dengan Abuya sering, jadi mulai dari 87 kenal beliau. Di saat beliau sering turun ke Madura, sehingga setiap beliau turun ke kediaman guru beliau insya Allah sering mampir ke dalamnya Abah saya di Lenteng itu. Sehingga saya terinspirasi ketika selalu setiap Jumat Manis hadir ke Al-Qadiri itu banyak keanehan-keanehan. Iya. Saya masih kecil dulu, Gus. Masih kecil diajak sama Abah. Ternyata ketika sudah nyampe ke Al-Qadiri, saya kira sama dengan pondok yang lain. Yang notabene-nya kegiatannya ya seperti itu, ngaji, ya megang kitab. Kalau ada pun toh ada kegiatan kajian-kajian zikir atau majelis zikir, majelis istighosah, biasa-biasa saja. Tapi namun ketika saya masih usia itu sangat kaget ketika dilantunkan Ya Ar-Rahman Rahimin dan melihat dari macam-macamnya yang hadir. Para jamaah itu yang hadir itu luar biasa. Jadi sampai masih usia SD atau MI kelas 5, Gus. Jadi Masya Allah, kok seperti ini, kok harismanya luar biasa. Sehingga pulang dari sini Abah saya bilang, kalau bahasa Maduranya itu, Cong, aku bermula raja, malah lulus MTS, mikoi pemunduka Al-Qadiri ya. Malah bareng bi Kiai Muzaki biar bersama dengan Abuya. Gibah. Padahal dalam benak hati saya itu, Gus, inginnya bukan mau mondok di Al-Qadiri. Kalau masih kecil saya senang gitu. Ketika sudah menginjak usia balik, kok terinspirasi dengan anunya kakak itu, Gus. Jadi ada yang mondok di Sumenep dulu,
di paman di Banyuanyar, kemudian juga langsung ke Peloso, langsung ke Mesir. Keinginan saya awalnya. Ternyata ketika sudah lulus MTS, abah saya itu meninggal. Bertepat di waktu bulan haji, dan beliau bertepatan berangkat haji, meninggalnya di Mekah. Abah saya ternyata dilalah ketika diketahui abah meninggal, dan itu pun saat-saat saya sudah mau lulus MTS, rencana mau mondok ke ke Banyuanyar rencana. Habis dari Banyuanyar tahu nanti mondok kemana gitu. Oh, rencana apa? Rencana nggih. Akhirnya ketika abah meninggal ternyata ada wasiat yang tertulis di situ. Disuruh mondok di Al-Qadiri. Gitu awalnya. Akhirnya ya terpaksa kami mengikuti wasiat dari abah dengan saudara-saudara saya dan umi. Saya berangkat pada saat itu setelah 40 harinya abah berangkat ke Al-Qadiri. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Setelah itu katanya persempat dulu panjenengan ini pernah pamit ke Peloso katanya. Nggih. Ke Bayi Muzaki dulu. Nggih, ya. Itu kan berapa bulan? Sampai berapa bulan? Setelah nyampe di Al-Qadiri daftar, itu setelah selesai Jumat Manis dapat 2 bulan, saya tidak kerasan Gus. Kan biasa maklum, santri baru kan mengalami ketidakkerasan di pondok kan lumrah itu, hukum sunnatullah lah kan. Ternyata dilala saya memberanikan diri untuk mau pindah ke pondok Peloso, karena memang cita-cita saya ingin mondok di Banyuanyar, Banyuanyar, tapi kok dilala kok saya ingin mengikuti jejaknya kakak, karena ada saudara sepupu yang mondok di sana gitu. Jadi ingin mondok ke sana. Ternyata saya pamit ke Abuya atas perwakilan dari lesannya kakak, dipamitkan. Ternyata Abuya ini masya Allah luar biasa Gus. Saya sama Abuya kok sudah mau berhenti, sudah masih 2 bulan mondok, katanya Abuya. Ditegor sama Abuya, kok masih 2 bulan kok mau berhenti. Iya wis, kalau mau berhenti tidak apa-apa, tapi syarat harus sholat berjamaah 41 hari di sini. Genapkan 1 tahun dulu, tapi syarat selain genapkan 1 tahun, kalau mau toh kamu mau berhenti tidak apa-apa, tapi syaratnya tiketnya harus, persyaratnya SIM-nya harus sholat 41 hari sholat berjamaah. Seperti itu. Karena saya bersikukuh, ya saya mengamalkan gitu. Ya namanya karena nafsu ya Gus ya. Kadang subuhnya keteledor kan. Sampai 4 kali. Sampai 4 kali nggak lulus. Dikasih ujian seperti itu, disuruh sholat berjamaah walaupun tidak ada Abuya itu selama 41 hari. Akhirnya alhamdulillah kurang 2 bulan dari 1 tahun yang ditentukan oleh Abuya, oleh Allah diizini, diberi kekuatan oleh Allah. Akhirnya mondok dipamitin, tapi masih ingat itu Abuya, padahal itu kan 1 tahun Gus. Memorinya masih Gus Nur kan tahu sendiri sibuknya Abuya bagaimana, kan tamu, mikirin bangunan, mikirin pengajian, mikirin umat. Kok bisa kok segitunya masih ingat dalam hal yang sekecil itu, yang seharusnya tidak perlu diingat sebetulnya, karena hal sepele. Karena hal sepele, apalah artinya saya kan seperti itu Gus. Tapi bagi saya itu luar biasa Bu ya, sosok yang memang menjadikan inspirasi bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi teman-teman alumni yang lain. Sehingga setelah diizini oleh Abuya, oh ya wis, tapi syarat ya, kalau ndak kerasan balik lagi ke sini katanya. Oh itu jawabannya beliau. Terus akhirnya mondok tetap saya Gus. Mondok nyampe 3 tahun. Jadi 3 tahun sampai nggak hatam Gus di sana Gus. Sakit-sakitan Gus. Dilala diuji Allah, sakit-sakitan, akhirnya saya bermimpi dengan Abuya. Mimpi harus pamit ke Abuya, minta izin, barangkali kemarin masih belum Abuya meridhoi secara puas. Akhirnya saya sowan ke sini dalam rangka silaturahim, minta doa barokah sama Abuya. Apa jawabannya Abuya? Hahaha, ketawa gitu.
tertawa iya, saja. sempat ketawa. Iya kok, sampean ini sakit-sakitan bukan apa, takdirnya kamu ini santri sini katanya. Oh, sampai daun Iya, gitu ya. iya. Oh. Santri sini katanya, Bu. Lalu pas akhirnya bagaimana? Akhirnya ya bisa mau berangkat dulu ke pelosok. Nanti setelah selesai, kalau misalnya sakit lagi, berarti kamu pulang langsung, tidak usah ke Madura, langsung ke Al-Qadiri lagi. Seperti itu. Itu Iya. awal mulanya lah, Awal sampai mulanya. dan jenengan bisa ibaratnya menetap di sini Iya, lah ibaratnya, nggih. walaupun sudah berkeluarga. Nggih, karena apa? Cong abana beun kok apangki ben aban di Mekah. Seperti itu. Saya sudah bertemu dengan abamu dan abamu memitkan ke saya bahwa kamu harus dimondokkan di saya, di Al-Qadiri katanya. Daunnya Abu ya gitu. Terus akhirnya pulang ya mondok. Diantar balik dari sini bawa air akwal. Maksud dulu bukan akwal Al-Qadiri dulu, klub itu dulu. Saya bawa ke pelosok. Ternyata nyampe ke Sungai Berantas itu langsung kram saya, Gus. Sakit lagi. Gus. Sampai dijemput lagi sama keluarga itu. Gus. Langsung sama kakak diantarkan ke sini. Tapi sebelumnya minta izin ke Simbayai Ahmad Zainuddin Jazuli, Simbayai Nurul Huda Jazuli. Apa daunnya beliau? Nyambung, Gus. Karena memang mungkin ulama dengan ulama yang satu dengan yang lain sudah di alam yang lain mungkin sudah ada komunikasi pertemuan yang khusus mungkin itu, Gus. Artinya konektasinya juga nyambung mungkin. Nggih, boten nopo-nopo, sementing angsal mondok. Tapi jangan niatkan leren, nggih. Nggak usah niatkan berhenti katanya. Nggak apa-apa sampean pindah tapi jangan niatkan berhenti di pelosok. Gitu. Pindah kamar lah. Enggak, pindah kamar walaupun kamarnya di Al-Qadiri. Alhamdulillah sampai sekarang, Gus. Sampai 14 tahun saya mondok di sini. Alhamdulillah. Jenengan kan menikah kalau nggak salah 2014. Nggih. Dan ini lagi Imam. Jenengan ini kan selaku hatam yang pernah saya tahu lah ibaratnya, yang pernah saya sangat nututinya, sering dipanggil membersamai beliau, baik itu dari segi meladeni, berkhidmat semisal seperti pengajian, menyuguhkan kopi begini, natur makanan dan lain sebagainya, serta kadang yang mijet juga. Ada tidak peristiwa-peristiwa aneh selama membersamai beliau yang sampai sekarang tidak pernah terlupakan di dalam memorinya Rai Imam sendiri? Peristiwa aneh, kejadian-kejadian aneh. Kalau terkait dengan masalah kekhususiaan yang Allah berikan kepada Abuya itu, saya kira Masya Allah luar biasa, Gus. Artinya memang Abuya ini termasuk salah satu, selain memang beliau adalah ulama, tapi di sisi lain Allah bekalkan juga kekhususiaan yang sangat istimewa. Kalau saya bisa katakan ini adalah karomah. Jadi kalau saya bisa katakan beliau, Allah berikan karomah kepada beliau. Sehingga ditinjau dari segi bahasa istilah karomah kan menurut saya punya kitab ini, Gus, namanya kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini karangan dari Bilisani Ulama Al-Indonesia. Jadi istilahnya karya dari Nanal Fauzi ini, termasuk dari Jawa Tengah, mengutip dari kumpulan-kumpulan pegangan-pegangan hujjah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai anggota Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi beliau salah satunya mengumpulkan pendapat-pendapat, istilah-istilah dari pendapat ulama-ulama Nusantara, termasuk Simbai Abdul Hamid Kudus, termasuk di dalamnya juga kitab ini Syekh Dahlan Jampes, Syekh Mahfud Termas, termasuk juga Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk juga ada, termasuk Syekh Asnawi Kudus ada juga di sini. Terkait dengan masalah Amrul Khaliqulil Adah, kira-kira Abuya ini masuk, Gus, kalau melihat dari perspektif istilah dari ulama yang disampaikan oleh ulama kita Nusantara, karena mengutip dari pendapat Imam Asy'arani. Jadi kata beliau, yang dikatakan karomah itu kan amrun khariqul lil adah yadhharu ala yadi abdis salih. Jadi sesuatu yang di luar konteks akal, artinya luar biasa, kenyelenahan-kenyelenahan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan yang tidak melalui nalar akal. Nalar akal manusia. Nalar akal manusia, langsung Allah yang berkehendak kepada hamba yang
ala yadi abdis soleh. Jadi kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah tentunya sifatnya adalah soleh. Siapa ala yadharu ala yadi abdin soleh? Ya itu multazimin limutaba'ati nabiyin. Jadi orang yang terus menerus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullifa bi syariatihi, dan juga mampu beliau mempertahankan menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Abuya ini Masya Allah, di samping beliau Allah berikan kekhususian, tapi ditinjau dari segi syariatnya luar biasa Gus. Termasuk sholat jamaahnya, termasuk juga amal soleh, membantu orang fakir miskin, bina masjid, bantu pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Dan itu sudah maklum dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Jember, terutama di kalangan ikhwan dan akhwat Jam'iyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya di antaranya kenangan yang paling membekas. Salah satunya keistimewaan yang Allah berikan kepada Abuya ini satu. Banyak sebetulnya Gus yang saya alami selama bersama dengan beliau. Itu di daerah insya Allah kalau tidak keliru daerah Bondowoso, Sumber Gebang. Jadi ada di gunung itu Gus, di gunung, di daerah apa namanya itu yang jurusan ke Situbondo itu Gus. Ada ibaratnya daerah sana lah. Iya nggih, daerah Sarkana masuk ke kiri. Daerah masuk kiri itu waktu itu saya ikut beliau diajak pengajian siang. Pengajian siang. Jadi nyampe di sana sebetulnya bukan rekayasa Abuya, tapi ada salah satu dari tokoh masyarakat matur ke Kiai minta doa barokah. Kiai katanya, yang saya dengar, minta doa barokahnya Kiai, ini masyarakat sekitar desa ini, Sumber Gebang ini kemarau. Minta doa barokahnya supaya segera diturunkan hujan sama Allah. Waktu itu bersama dengan Kero'ub apa Ma'ruf yang ada di Silo itu Gus, yang meninggal. Kero'ub ini. Waktu itu bersama dengan Kero'ub. Habis itu, nggih katanya Kiai. Oh iya, terus sudah waktu di musola langsung ketika saat dipanggil di pentas, saya kira Kiai mau pidato atau mau membaca istighosah sebagaimana yang dilakukan oleh Abuya. Ternyata dilala Abuya itu simpel, langsung the point. Tutup apa namanya itu, to the point. To the point. Artinya nggak panjang lebar, langsung wahai saudara katanya, ini katanya ada kiai tokoh ini minta doa, minta hujan, soalnya ini sudah berapa tahun nggak diturunin hujan. Ayo mudah-mudahan ini bersama dengan jamaah, karena kalau berjamaah ini ada malaikat katanya. Biasa kalau Abuya kan seperti itu, ada malaikat. Dan dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Daunnya Abuya. Akhirnya saya mau minta berjamaah, asalkan sampean saya tanya dulu. Saya tanya dulu, kalau yang setuju angkat tangan. Katanya Abuya. Kalau yang setuju angkat tangan minta hujan. Angkat tangan yang setuju, disuruh angkat tangan. Kalau ada satu pun yang tidak angkat tangan maka tidak mustajab katanya. Tidak mustajab katanya Abuya. Akhirnya, oh ya saya lihat, saya disuruh lihat com, beda saya tak ngangkat tangan katanya Kiai. Tidak ada Kiai, semuanya angkat tangan. Ya wis turunkan. Yang nggak setuju angkat tangan. Tidak ada. Ternyata tidak ada Gus. Oh ya wis, saya mau minta sama Allah bukan besok, tapi sekarang. Saya namanya orang awam, masih pemula ikut Kiai Gus. Ndolang deleng Gus. Dilihat dari suhu suasananya panas Gus, tidak ada awan sama sekali Gus. Mendung sedikit pun tidak ada. Itu diantara karomah dari Abuya. Terus sama Kero'ub ini nangis luar biasa Gus. Kimbas tak kapul pun pangeran tak tuli kapul coni Kiai. Oh katanya Kero'ub. Saya juga gini Gus. Iya budak orang membah tak kapul lagi, kita turun ojen gitu. Coni di Kiai gitu Gus. Akhirnya
sama kiai, saya tidak minta sekarang karena ini kasihan banyak yang apa namanya kebutuhan masyarakat ini dari tani. Kalau semakin ini kemarau maka sandang pangannya semakin menurun nanti, berkurang, merosot. Kasihan. Saya meminta, tidak usah sholat istisqa, minta Fatihah saja 7 kali Fatihah. Bukan 313, bukan 13, tapi 7. Kan dari angka 1 dari 7 kan jaraknya kan sangat dekat, sangat dekat kan, sangat dekat. Akhirnya baca Fatihah. Saya baca Fatihah, yuk baca Fatihah, bibarokati, biasa baca bibarokati wal karamati, terus sampai langsung minta ke Allah Subhanahu wa taala. Merunduk, jangan ada yang menoleh ke atas katanya Kiai. Merunduk semua Gus, merunduk Gus. Saya juga orang nakal ya Gus ya, usul adab ke Kiai. Namanya orang awam ya. Masih santri amatiran lah. Iya, amatiran ya. Akhirnya Abuya itu baca Fatihah, Al-Fatihah. Baca Fatihah 1, 2, saya nyampe 3 saya agak canggolan nggak Bu ya Gus, ngelirik ke atas, aduh masih terak ini katanya saya. Aduh beojen omku ini saya katanya saya. Iya, akhirnya angka dari 3 sampai 5 Gus. Ledilala Gus, angka 5 ini kok saya sama Allah diperkenankan tidak noleh ke atas Gus. Jadi sama khusuknya artinya merem gitu Gus. Jadi merem, tidak tahu datangnya awan itu dari mana. Akhirnya kok hawa itu kok yang dulunya awalnya dingin, panas itu bisa dingin. Kok dingin betul ini. Melek sedikit saya Gus. Ya Allah, awan itu datang luar biasa Gus. Datang geruduk gitu Gus. Kayak agak petir tapi apa namanya mencan Madura geluduk gitu Gus. Petir. Iya, akhirnya duduk 6 sudah risik. Tapi syaratnya jangan sampai awalnya syaratnya jangan sampai kalau hujan jangan pindah. Harus apa namanya duduk di tempat. Saya pun juga duduk di tempat katanya Abuya. Saya pun duduk di tempat. Kebetulan pada saat itu pentasnya Abuya itu tidak ada atapnya. Itu Masya Allah. Ternyata angka 6 hujan Gus. Sampai 7 hujan langsung Al-Fatihah, ya ditutup doa Gus. Ya namanya masyarakat sudah ada bukti seperti itu Gus. Namanya Kero itu nangis luar biasa Gus. Saya juga ya Allah, padahal masih awam saya Gus, tidak pernah tahu apa makaromah apa yang menjadi kenyelenian kekhususian yang Allah berikan kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Abuya ini. Itu ya, tahun berapa kejadian kira-kira? Itu kejadiannya insya Allah kalau tidak keliru tahun 2003 akhir Gus. Awal mula pertama kali ikut ikut pengajian di luar lah ibaratnya Panjenengan. Baru-barunya ikut. Baru-barunya ikut. Dan yang terakhir lah pesan-pesan Pak Imam kepada santri, alumni jamaah dan imam manakib. Pesan-pesan Lora kedepannya untuk kedepannya itu bagaimana? Pesan-pesan kedepannya untuk terutama untuk santri, alumni jamaah, imam manakib, lebih-lebih alumni Al-Qadiri. Pesan-pesan saya, mari kita mumpung masih ada surganya beliau, mari kita niatkan khidmat kepada Abuya. Apapun profesi yang kita miliki, entah itu jadi kiai, entah itu jadi pedagang, entah itu teman-teman alumni yang jadi petani, yang menjadi pejabat, mari kita niatkan ala manawa Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Dengan itulah wasilah yang seperti itu, bertawassul dengan seperti itu, mungkin segala apa yang kita lakukan itu bernilai indallah, itu bernilai cintanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga saya juga belajar juga sebagaimana yang di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, fana fi syaikhi muqaddamatul fana fillah. Sebelum kita memfanakan diri di hadapan Allah, terlebih dahulu kita harus memfanakan dulu di hadapan guru kita. Mudah-mudahan memfanakan kita di hadapan guru kita, yang betul-betul guru kita itu tidak cuma hanya yang membimbing secara syariat, tapi juga membimbing secara spiritual, dalam artian menjadi murabbi ruhina, mendidik rohani kita. Mari kita dukung apa yang menjadi cita-cita Abuya, wabil khusus untuk
santri baru agar supaya pondok pesantren Al-Qadiri ini mencapai 50 santri. 5.000 santri. 5.000 santri. Dengan ini mungkin kita wujud khidmat kepada Abuyah yang punya putra atau putri, monggo dimasukkan ke pondok pesantren tercinta kita Al-Qadiri yang kita cintai bersama. Jangan lupa dan juga jangan lupa yang terakhir, dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Wah, penyampaian beliau yang sangat super luar biasa itu, ada beberapa poin yang bisa saya ambil kesimpulkan bahwa al ulama wal auliya yang duru bi aunillah, yang duru bi ainillah. Para wali dan kekasihnya Allah itu melihat seorang hamba umatnya, yang durul ummah bi ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Dan juga di kitabnya Syekh Ihsan Jampes sana dikatakan wali itu mulahatohnya itu sorotannya lebih tajam daripada kita. Dan juga sebagai santri kita juga harus kata beliau tadi fanaun, mensirnakan diri kita, meniadakan. Kalau di depan guru kata Said Abdullah bin Al-Haddad, hendaknya engkau bagaikan huruf jazm, diam, bagaikan kal-majid, begitu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.